Vivo emang dari dulu nggak pernah main-main kalau kasih kamera di smartphone-nya. Bahkan di kelas mid-range-nya pun fitur kelas flagship-nya dibawa sama mereka ke kelas ini. Nah, tapi apakah hasilnya juga berasa seperti kelas flagship-nya atau masih biasa-biasa aja? Oke, kita bakal bahas smartphone yang satu ini lebih detail, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Vivo V21 5G, smartphone terbaru dari Vivo yang dibanderol dengan harga 5 jutaan. Buat smartphone ini sendiri aku dapetin saat pre-order kemarin ya dengan biaya Rp5.799.000 dan dapetin cashback Rp600.000 plus earphone Bluetooth-nya. Tapi saat ini di berbagai marketplace, Vivo V21 5G ini dibanderol dengan harga mulai dari 5,2 jutaan aja. Tentu itu merupakan sebuah best deal yang menarik ya. Oke, pertama kita mau bahas soal desainnya terlebih dahulu. Jadi smartphone ini tuh punya dua varian warna. Ada yang dust blue kayak yang aku pegang sekarang dan ada satu lagi yang sunset dazzle yang warnanya ini kayak pelangi-pelangi gitu. Nah, buat material bodinya yang dipakai tuh di sini pakai material plastik yang desainnya ini mirip kayak kaca dan ini bodinya kerasa solid dan premium banget ketika dipegang. Buat bobotnya sendiri ini juga tergolong ringan karena punya berat di 176 gram aja dan punya bodi yang ringkas karena punya ketebalan di 7,3 mm. Buat tampilannya juga si Vivo V21 5G ini udah mirip kayak smartphone flagship-nya ya, mulai dari desain kamera sampai finishing back covernya. Kalau buat layarnya sendiri, sayangnya desain notch kayak gini masih dipertahanin nih. Meski kata mereka model begini tuh adalah hal yang dikorbankan demi dapetin kamera yang punya fitur OIS. Tapi itu kita bakal bahas nanti ya. Nah, buat layarnya ini sendiri udah pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar sebesar 6,44 inci. Buat layarnya ini juga udah pakai sistem fingerprint in display yang bikin tampilannya berasa lebih premium. Buat kecepatan bacanya ini tergolong cepat meski bukan yang tercepat. Nah, kalau buat dipakai nonton, ini layarnya juga enak banget. Gambar yang ditampilin tuh punya warna yang cakep dan cocok buat menikmati konten-konten visual. Terus smartphone ini juga udah punya refresh rate 90Hz yang kalau dipakai main sosmed atau sekedar scrolling-scrolling menu, ini bakalan kerasa smooth dan nyenengin banget buat mata. Buat performanya sendiri, Vivo V21 5G ini dibekali dengan chipset yang tergolong baru nih dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Dimensity 800U. Terus buat sistem operasi ini pakai Android 11 berbasis Vantage OS 11.1. Buat penyimpanan kita cuma dikasih satu pilihan kapasitas nih, yaitu yang 8/128 GB. Tapi buat kalian yang merasa kurang, ini tenang aja. Karena kita juga dikasih slot memori tambahan yang sayangnya ini kalian harus mengorbankan SIM 2-nya ya, karena jenisnya ini hybrid. Kalau buat dipakai kebutuhan yang kasual aja, ini kayak misal chattingan, main sosmed, atau foto-foto, ini smartphone udah dijamin enak banget buat dipakai 3 tahun ke depan. Sementara kalau buat pekerjaan yang lebih berat, kayak main game nih, HP sebenarnya punya performa yang kenceng. Skor benchmarknya aja ini cukup tinggi, mirip kayak Snapdragon 700 series. Cuma mungkin karena chipset baru nih HP tuh belum optimal ya di beberapa game. Contoh Mobile Legends ini kita belum bisa dapetin settingan ultranya. Cuma kalau dipakai di settingan tertingginya saat ini yaitu high, ini HP tuh masih enak banget buat dipakai selama permainan. Terus kalau game PUBG Mobile ini juga kayaknya belum optimal ya. Settingan grafik yang bisa didapat di sini tuh cuma sampai Smooth Ultra dan HD High aja. Cuma kalau dipakai ya ini udah tergolong enak dan kita berharap aja ke depannya pihak developer segera memaksimalin chipset ini. Nah, kalau buat baterainya sendiri ini punya daya sebesar 4000 mAh. Emang angka yang kecil buat tahun 2021, cuma 4000 mAh-nya di sini nggak kerasa boros sama sekali. Buat pemakaian standarku selama seminggu lebih pakai nih HP tuh cuma sehari sekali ngecas aja ya. Padahal pemakaiannya tuh cukup intensif di Instagram dan YouTube.
Sementara buat pengisian dayanya ini sendiri ada di 33 watt yang bisa isi daya smartphone ini dalam waktu setengah jam itu bisa keisi sampai 65%, dan buat sampai penuh itu butuh waktu sekitar 1 jam aja. Oh ya, buat NFC juga udah ada ya di Vivo V21 5G ini. Jadi kalian bisa pakai smartphone ini buat cek atau top up saldo kartu elektronik kalian. Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya, hal yang benar-benar diunggulin sama smartphone ini. Jadi smartphone ini tuh pakai setup triple kamera. Kamera utamanya ini punya resolusi 64 megapiksel OIS kamera. Kamera ultrawide-nya ini punya resolusi 8 megapiksel, dan yang satu lagi ini adalah kamera makro yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara buat yang di bagian depannya ini punya kamera beresolusi 44 megapiksel OIS kamera juga. Yap, kamera belakang dan kamera depannya ini udah pakai sistem optical image stabilization yang bikin hasil gambar yang dijepret saat malam hari tuh harusnya jadi lebih cakep ya, karena HP-nya nggak goyang. Dan buat perekaman videonya juga harusnya cakep ya buat kamera belakang dan depannya. Buat hasilnya gimana? Buat hasilnya sih menurutku ini agak overpriced ya, kalau misal banyak yang bilang bagus banget. Hasilnya sih cakep, cuma ya sewajarnya aja buat HP harga segini. Dynamic range cukup luas, detailnya cukup tajam, tapi beberapa foto ini agak kurang konsisten. Overall buat HP yang ngandalin kameranya banget, ini udah cukup oke lah ya, meski nggak terlalu superior. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Vivo V21 5G. Pakai lensa utamanya di resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini. Ini udah ada OIS-nya ya. Jadi gambar pastinya sih harusnya stabil. Tapi tadi di dalam menu juga ada menu stabilisasi. Jadi kemungkinan membuat gambarnya tuh jadi lebih stabil. Ini kita ajak lari. Oke, kayak gitu. Sekarang kita pakai mode stabilisasinya. Nah, kalau ini masih pakai lensa utama, tapi pakai mode stabilisasi tambahan. Jadi gambarnya harusnya sih kelihatan lebih stabil ya. Cuma di sini gambarnya tuh agak ngezoom dari yang sebelumnya. Dan sekarang kita mau coba ajak lari. Oke, kayak gitu. Sekarang kita pindah ke lensa ultrawide-nya. Nah, kalau ini lensa ultrawide-nya dari Vivo V21 5G. Sama direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini kurang lebih. Kalau buat lensa ultrawide aku nggak tahu ada OIS-nya atau enggak, tapi yang jelas kalau aku lihat di layar ini buat perekamannya ini udah cukup stabil dan oke banget. Dan sekarang kita mau coba ajak lari buat ngetes kestabilan gambarnya. Oke, kurang lebih begitu. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Oke, ini perekaman video kamera depannya dari Vivo V21 5G. Direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Kamera depannya ini udah ada OIS-nya juga ya. Jadi buat gambarnya sih harusnya stabil. Tapi tadi juga ada menu stabilisasi tambahan. Nanti kita bakal lihat perbedaannya kayak gimana. Sekarang kita mau coba ajak lari. Oke, sekarang kita pakai mode stabilisasinya. Oke, kalau ini kamera depannya yang pakai mode stabilisasi. Buat gambarnya sendiri ini agak cropping ya, ngezoom gitu. Cuma harusnya sih buat gambarnya jadi lebih stabil ya.
Gimana menurut kalian? Oke, sekarang kita ajak lari ya. Oke, kurang lebih kayak gitu buat perekaman video kamera depannya. Oke, ini ada kayak biasa juga mode dual view video. Jadi bisa melihat ke kamera belakang dan depan secara bersamaan. Ini cocok buat nge-review atau misal vlog gitu ya. Cukup asik fiturnya. Gimana nih menurut kalian? Oke. Jadi kesimpulannya smartphone ini ya asik buat dipegang karena smartphone ini punya desain yang tipis, bodinya juga cakep banget. Ini berasa HP flagship karena desain di bagian belakangnya ini juga premium banget. Terus punya hasil foto atau video yang cukup oke lah buat di kelas harganya. Buat layarnya ini juga udah cakep banget karena udah pakai layar AMOLED yang pakai fingerprint in display. Buat pasarnya sendiri mungkin smartphone ini lebih ke arah cewek-cewek yang suka foto-foto atau misal cowok-cowok yang nggak terlalu doyan ngegame, karena smartphone ini ya sebenarnya udah cukup powerful sih buat dipakai ngegame, cuma bukan buat ke arah sana. Dan oke, mungkin segitu aja buat review dari Vivo V21 5G ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.